Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 23 sampai dengan 33. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya. Tapi kelas dan temanya sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftar playlistnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih ini ya, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5. Nah, nanti pilih yang ini ya, klik lihat playlist lengkap. Kalau mau putar semua langsung dari awal hingga akhir, boleh klik ini. Atau kalau misalnya adik-adik mau cari, tinggal cari aja di sini subtemanya nih, ada kelihatan ya subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Nah, kita mulai. Ada nih sepertinya Benny ya. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah, ini Benny sedang berjalan beriringan dengan Made ya. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" kata Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru." "Tentang apa? Aku penasaran ya." Lalu ini tentang seorang pemuda yang berani ya, walau masih muda ia telah menjadi peternak dan pengusaha hebat. Ya, lalu Made pengen pengen lihat nih adik-adik. Ya, hanya untuk kawanku kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru. Nah, ini ya adik-adik peternak muda dari Malang. Ini boleh adik-adik baca, boleh di-pause atau lihat dari buku adik-adik. Nah, kita akan langsung menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, siapakah Triyono? Triyono adalah seorang perintis usaha peternak bebek potong. Yang kedua, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Nah, merintis usaha bebek potong, kemudian membangun beberapa kandang untuk memulai berternak sapi, lalu ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Lalu kini ia telah memiliki usaha ayam, ternak ayam, bebek, dan sapi berikut dengan pemotongannya. Kemudian kendala apa saja yang dihadapinya? Yaitu kekurangan modal dan juga lahan. Apa mimpinya? Mimpi Triyono adalah bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta dan saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, berternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia adik-adik. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh kita sebagai manusia ya, untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan adalah telur, daging, susu, dan kulitnya. Ya, ada nggak ya kegiatan berternak di lingkungan adik-adik? Coba kita perhatikan ya, yang pertama ini adalah peternakan ayam petelur ya, karena nih banyak telur-telurnya. Ini adalah sapi, ini bebek, dan ini kambing. Nah, pernah nggak ya adik-adik melihat kegiatan ini? Nah, sekarang adik-adik keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Karina contohkan, yang pertama memiliki pengetahuan, kurang A ya, untuk beternak. Lalu mengetahui kesehatan pada hewan ternak, kemudian mengetahui kualitas makanan yang diberikan kepada hewan ternak. Lalu menyediakan tempat yang layak atau kandang ya untuk hewan ternak kita. Kemudian selain berternak, pertanian juga ya adik-adik banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, karena apa? Karena kita sebagai negara agraris. Ya, lingkungan alam kita itu mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman. Seperti contoh di bawah ini. Ya, ada mangga, adik-adik suka makan mangga pasti ya. Lalu ada juga apel, sayuran ada brokoli, wortel, dan juga kembang kol. Nah, adik-adik tumbuhan bisa tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apa pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Lalu di lingkungan seperti apa juga sayuran seperti brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Karina jawab di sebelah kanan, apel dapat tumbuh subur di dataran tinggi atau pegunungan yang memiliki suhu dingin. Sementara mangga dapat tumbuh di dataran rendah.
Kemudian untuk sayuran, brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Nah, sekarang buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur ya. Nah, Karina sudah contohkan di sini. Kita besarkan sebentar ya. Nah, seperti ini ya peta pikirannya, lingkungan yang sesuai. Yang pertama ada cahaya, nutrisi ya, nutrisi itu adalah asupan yang baik untuk pertumbuhan eh, tanaman, kemudian air ya, tanah juga penting, kelembapan dan suhu. Nah, kemudian adik-adik kita coba lihat. Nah, kita cari yang bisa kita jawab ya adik-adik ya, karena ada banyak sekali tulisan, kalau Karina baca semuanya nanti durasi videonya terlalu panjang. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa kita jawab, buatlah laporan hasil diskusi. Jadi di sini ada langkah diskusinya, di antara lingkungan berikut termasuk lingkungan apakah daerah tempat adik-adik. Ya, apakah pegunungan, dataran rendah, pantai, atau lainnya. Tuliskan ya. Lalu tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerah adik-adik masing-masing. Lalu tuliskan mata pencahariannya juga, nanti buat laporan diskusinya seperti ini. Karina contohkan ya. Nah, yang pertama misalnya pegunungan. Ya, potensi sumber dayanya ada kopi, karet, dan teh. Mata pencahariannya berarti perkebunan, pertanian, dan peternakan. Lalu daratan rendah. Ada jagung, padi, kedelai, kemudian kelapa sawit, dan tembakau. Nah, kemudian mata pencariannya adalah pertanian dan buruh. Kalau di pantai, sumber dayanya adalah pasir, ikan, dan garam. Ya, kemudian mata pencariannya adalah nelayan, petani garam, dan juga petambak ikan. Karina balikin dulu ya ininya supaya bisa kelihatan. Nah, kemudian buatlah kesimpulannya. Nah, potensi sumber daya alam di daerah saya sudah sesuai dengan lingkungannya. Lalu yang B ini, apakah mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Nah, mata pencarian penduduk ya sudah sesuai ya di lingkungan Kak Rina. Nanti adik-adik sesuaikan dengan adik-adik. Sekarang berikutnya kegiatan, kita mau melakukan kegiatan lagi berpasangan dengan teman. Kemudian coba tanyakan ke teman-teman apa cita-citanya. Apa manfaat cita-cita bagi kehidupan di sekitarnya. Lalu laporkan hasil jawabannya ya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini adik-adik tulis sendiri ya sesuai dengan jawaban teman adik-adik. Karena kan beda-beda ya. Nah, Karena akan contohkan macam-macam dari cita-cita ya. Misalnya di sini namanya siapa? Kak Rina misalnya ya. Cita-citanya misalnya bidan, tulis di sini bidan. Nah, manfaatnya adalah untuk lingkungan tempat tinggal adalah membantu persalinan. Lalu contoh kalau dokter, manfaatnya adalah membantu mengobati pasien atau pasien yang sakit ya. Boleh kita tambahkan. Kemudian guru mengajar murid agar pintar ya. Lalu tulislah kesimpulannya. Misalnya nih ya, teman-teman sekelas saya memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang menjadi guru, dokter, dan bidan. Semua cita-cita mereka memiliki manfaat yang baik untuk masyarakat. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada puisi lagi di sini. Adik-adik boleh baca puisinya, judulnya Hidupku Penuh Warna. Nah, kita akan menjawab langsung pertanyaannya ya. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Siapa pengarangnya? Tadi judulnya adalah Hidup Penuh Warna, pengarangnya adalah Dekaritas. Yang nomor 2, apakah kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Yang saya bayangkan ketika membaca judul adalah lika-liku kehidupan yang dialami oleh penulis. Lalu menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Nah, isinya adalah segala bentuk kehidupan yang perlu disyukuri. Berapa jumlah bait? Nah, tadi ada 4 bait ya, lalu barisnya ada 4. Lalu tentukan rimanya adalah AABB, baris pertama, bait kedua AAAA, bait ketiga AAAA, dan bait keempat ABAB. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.